Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ketemu lagi dengan saya Ahmad Kramatiba di Kramatiba Channel. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai aplikasi PLTS Mini ya untuk pompa air akuarium. Bagaimana caranya? Simak terus. Nah, ini teman-teman, saya mempunyai baterai 16650 ya. Ini saya rangkai paralel jadi satu seri ya, dan tanpa menggunakan BMS teman-teman. Ini baterainya sudah saya rangkai seperti ini. Untuk teman-teman saya pikir gampang, tidak perlu saya jelaskan lagi untuk perakitannya. Ini baterainya nanti kita berikan double tip seperti ini agar nanti di dalam kotak tidak goyang-goyang ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan lem tembak juga bisa, atau menggunakan lem yang lain juga bisa, tapi kalau bisa jangan pakai super glue ya, karena pakai super glue nanti ketika diperlukan pembongkaran nanti akan merepotkan. Nah, kita tempatkan seperti ini teman-teman, kemudian kita siapkan kabel-kabelnya ya. Nah, di sini komponennya yang digunakan sangat sederhana teman-teman. Ini untuk panel surya saya menggunakan 9 volt, sehingga tegangan dari panel surya harus diturunkan menjadi 5 volt. Oleh karena itu saya menggunakan ini IC LM7805 ya. LM7805 teman-teman. Ini untuk menurunkan tegangan dari tegangan panel surya yang 9 volt diturunkan ke 5 volt agar nanti aman untuk mengecas baterai 18650 menggunakan TP4056. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Kaki paling kiri dari LM7805 kita hubungkan dengan kabel positif panel surya nantinya ya. Kemudian ini yang terminal tengah dan terminal paling kanan dari kita ya, kita hubungkan dengan kabel semacam ini teman-teman. Simak ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Ini terminal yang kanan. Waduh, posisinya agak susah nih teman-teman. Saya pengen memvideokannya biar jelas, tapi kalau menggunakan kamera seperti ini agak susah teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ternyata videonya agak kurang dekat ya teman-teman. Nah, ini kita solder seperti ini. Kemudian yang terminal tengah juga kita solder dengan kabel ini. Dan nanti akan kita hubungkan ke TP4056 ya teman-teman. Kita bengkokkan sedikit seperti ini, tidak masalah. Kita cari yang paling oke saja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian kenapa ini kok dikasih pendingin aluminium cukup lebar ya, karena ketika menurunkan tegangan LM 7805 ini cukup panas ya teman-teman, apalagi kalau panel suryanya yang 12 volt yang bisa tegangannya sampai 19 volt, itu nanti LM7805 nya akan bekerja keras sehingga panas sekali. Makanya saya menggunakan panel surya yang 9 volt saja teman-teman. Kemudian terminal tengah ini yang tadi kita hubungkan dengan kabel, kita hubungkan juga nantinya dengan kabel negatif panel surya ya. Jadi kita keluarkan dengan disejajarkan dengan kabel positif yang menuju panel surya itu ya. Kita siapkan dulu seperti ini teman-teman. Kita posisikan yang aman ya, biar tidak terjadi korsleting. Oke ya, jadi sekali lagi saya menggunakan panel surya 9 volt karena harapan saya itu nanti penurunan tegangan ke TP4056 nya tidak terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh nanti LM7805 nya panas sekali, bahkan bisa mati teman-teman. Nah, ini saya menggunakan TP4056 yang tipe Protect ya, yang tipe Protect, sehingga nanti bisa untuk mengontrol bebannya. Nah, ini kita hubungkan kabel tadi yang terminal LM7805 kita hubungkan yang paling terminal paling kanan tadi kita hubungkan dengan terminal positif di TP4056 ini ya. Ini yang terminal positifnya. Kalau di IC-nya LM7805 itu kaki paling pinggir yang kanan itu ya. Kemudian yang satunya terminal negatif itu. Ini yang kaki tengah ya. Yang kaki tengah terhubung dengan terminal negatif atau input negatif TP4056
Nah, seperti ini caranya teman-teman. Nah, ini yang tengah, kemudian yang ini yang pinggir. Itu saya kira cukup dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan memasang kabel baterainya. Ini kabel positif baterai kita hubungkan dengan B+ ya. Di sini ada B+. Nah, kita hubungkan ke sini. Sebelumnya jangan lupa kita solder ya, biar nanti ketika menyolder ke TP4056 sudah ada tinolnya atau timahnya sehingga bisa langsung menempel. Ini ya, ini terminal positif baterai kita sambungkan dengan terminal B positif. Ingat ya, B positif ya teman-teman. Nah, B positif seperti ini. Kemudian nanti untuk terminal negatifnya juga akan kita lakukan penyambungan. Ini terminal negatif baterai ya. Ini kita solder juga dengan kuat, dan nanti kita sambungkan dengan B- pada TP4056. Nih, kita solderkan seperti ini. Untuk kabel bisa menggunakan kabel sembarang ya, karena di sini harusnya kan tidak terlalu besar ya teman-teman. Tidak usah terlalu besar, tidak masalah. Ini ke terminal B- ya, ingat ke terminal B-. Ini nantinya untuk pengecasan, berarti untuk pengecasan dari panel surya, ngecas baterai. Ini kita solderkan dengan baik. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Jangan lupa juga saksikan video-video saya seputar PLTS sederhana khusus pemula ya teman-teman. Juga untuk proyek-proyek DIY yang kecil-kecilan seperti ini, silakan saksikan di video-video saya di channel saya tentunya ya, Kramadipa Channel. Oke, sudah terpasang. Kemudian selanjutnya kita akan memasangkan kabel outmin dari TP4056. Ini nantinya akan kita hubungkan ke beban negatif ya. Untuk negatifnya kita langsungkan seperti ini nih. Kita cari posisi yang paling baik lah ya. Usahakan hati-hati ya, jangan sampai terjadi korsleting. Caranya cukup simpel teman-teman, cukup mudah teman-teman ya. Nah, kenapa menggunakan listrik PLTS sih ini akuariumnya ya? Karena kalau saya hitung-hitung misalkan menggunakan pompa listrik 220, misalkan 10 watt nyala 24 jam per hari, berarti kan 240 watt jam. Kalau dikalikan dalam 1 bulan itu bisa ketemunya untuk pompa itu bisa membayar listrik per bulan sekitar 15.000 apa ya, sempat saya kalkulasikan. Jadi ternyata lumayan ya, lumayan besar. Nah, harapan saya ketika menggunakan PLTS mini seperti ini, walaupun di awalnya tetap membayar komponen ya, membeli ya, tetapi setelah itu berarti kan gratis, otomatis menghemat tagihan listrik. Walaupun 15.000 kali 1 bulan kan lumayan itu. Kemudian juga kalau mati lampu berarti nanti akan tetap aman ya, akuariumnya tetap akan bersih, tetap akan ikannya tetap akan survive. Nah, ini kita hubungkan untuk terminal positifnya ya teman-teman. Tadi untuk terminal positifnya out positif kita hubungkan dengan terminal tengah saklar, kemudian terminal pinggir saklar kita hubungkan dengan kabel positif untuk beban. Beban di sini maksudnya adalah untuk pompa airnya ya teman-teman. Nah, ini kita solderkan seperti ini dengan kuat ya. Jangan lupa untuk dicek. Nah, kalau sudah kuat seperti ini tinggal nanti kita bereskan, kita posisikan yang baik ya teman-teman. Karena ini nanti akan kita tutup biar lebih rapi ya. Itu juga terlindung dari mungkin percikan air ya, karena nanti mungkin akan kita taruh di dekat akuarium. Oke, seperti ini kita rapikan, kemudian kita akan lakukan uji coba, kita bawa keluar teman-teman. Nah, ini kita coba, sebelum diuji kita pasangkan panelnya dulu nih teman-teman.
Dan ini untuk inputnya tadi dari panel surya kita hubungkan saja seperti ini untuk percobaan ya. Nanti kalau diaplikasikan berarti panel surya pasang di atap, kemudian nanti kabelnya kita ganti atau kita sambungkan dengan kabel yang panjang. Nah ini kita hubungkan seperti ini ya untuk kabel dari panel suryanya, positif positif, negatif negatif. Kemudian kalau sudah dipasang dengan baik, sekarang kita akan memasang kabel untuk beban atau ke pompa airnya ya, ke pompa akuariumnya kita pasangkan. Untuk sementara kita ikat seperti ini ya. Nanti kalau sudah jadi, sudah permanen, sudah pasang di akuarium, mungkin akan kita buatkan soket atau kita sambung langsung ya. Kita akan buatkan soket biar lebih rapi, atau ketika perawatan kita akan lebih mudah. Ini masih eksperimen ya teman-teman. Itu. Nah mungkin ada yang bertanya, loh baterai sebesar itu apakah kuat menyalakan 24 jam? Nah itu juga nanti akan kita uji. Kalau ternyata kurang kuat berarti nanti baterainya ditambah, kemudian ada kemungkinan chargernya ditambah, atau juga panel suryanya kita tambah. Nah kita bawa keluar dulu nih teman-teman. Pertama kita cek ini panel surya ngecas apa enggak dulu nih. Nah kita posisikan seperti ini. Nah ternyata lampu merah berarti ngecas. Nah ini kalau kita balik lampunya mati, berarti ini pengecasannya berjalan dengan baik, berjalan dengan normal gitu ya teman-teman, gampang kan? Nah sekarang tinggal kita pengecekan, kita ngecek bebannya ya, atau pompa akuariumnya ya, kita sambungkan, kita celupkan ke air dulu ya, usahakan tetap terendam air dulu baru nanti kita nyalakan, karena kalau enggak bisa motornya panas dan bisa menyebabkan kerusakan. Nah udah kita celupkan seperti ini ke akuarium. Ini juga akuariumnya sementara ya, nanti saya mau beli akuarium yang agak besar lagi. Ini coba kita dekatkan dulu sebentar. Nah ini saklarnya kita coba on off kan. Nah ini kita on kan, nah ternyata nyala atau muter ya, pompanya muter, berarti sistem bekerja dengan baik alias normal. Alhamdulillah. Nih itu ya teman-teman. Ini sebenarnya pompanya ini tegangan kerjanya tertulis itu 12 volt teman-teman, tapi saya menggunakan baterai 3,2 volt, 3,7 maaf, 3,7 sampai 4,2 volt. Ternyata muter, dan saya pikir masih cukup lah untuk mensirkulasikan air kayak gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.